Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, yang ingin mengharapkan sukses, ingin berhasil, pasti akan melampaui dan melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Contohnya apa? Kegelisahan, ju', rasa lapar. Bisa diartikan aset yang berkurang, ya, naik turun dalam kehidupan. Kemudian naqsi minan abwal, yang tadinya naik, matang, turun. Ya, itu diuji itu supaya apa? Ada dua tuh. Ya, satu supaya kemampuan potensi kita itu hidup lagi. Kalau nggak gitu nggak keluar ide-ide kita itu, nggak keluar kemampuan kita. Makanya uniknya perusahaan-perusahaan hebat kadang-kadang bikin studi, bikin masalah. Coba cari perusahaan besar itu, kadang-kadang bikin masalah dulu, nyelesain sendiri. Supaya apa? Muncul ide baru. Nah, Allah sudah bikin fitrah dalam hidup, diciptakan itu supaya semua potensi kita keluar. Yang kedua, sebetulnya jawaban dari doa kita, nggak ada satupun ujian kecuali sesuai dengan permintaan kita. Itu adilnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak mungkin nguji kecuali sesuai kemampuan yang jadi kebutuhan kita. Apa butuhnya, apa pengennya, sesuai sifat ujiannya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami masalah, sebetulnya masalah itu disiapkan oleh Allah untuk mewujudkan doa-doa kita. Harapannya pengen apa, ini ujiannya. Dan kita mampu melakukan itu. Ya, makanya tadi di surat Al-Insyirah waktu subuh kita bahas itu harus optimis. Begitu diuji, yakin saya bisa. Karena nggak mungkin Allah titipkan kalau tidak mampu menjalaninya. Jadi jangan pernah kita mencela satu persoalan hidup yang diujikan, karena sesungguhnya ujian itu hasil dari permintaan kita sendiri. Saya pengen nikah ya Allah, tentukan tanggal sekian, dikirim, ya lewatin ini nih. Ya, nah ujian yang diberikan kepada Razik itu tidak akan diberikan kepada Fauzi. Gak akan sama ujiannya. Yang satu pengen lulus ujian kampus, pengen cepat wisuda. Yang satu pengen wisuda anak orang, ya kan? Nah itu ujiannya beda, gak akan sama. Masalahnya pun beda. Jadi ketika melewati masalah itu sebetulnya ingin mengabulkan doa yang diminta. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan masalah. Gara-gara ini nih saya begini. Tidak, nanti hikmahnya datang belakangan. Nah ilmu hikmah itu mahal. Hikmah itu tingkat ilmu tertinggi. Kalau belum paham, yakini dulu, lewatin dulu, baru nanti hikmah datang belakangan. Nah sekarang baru kita masuk, Mas. Sebelum ke Nabi Zakaria dan Nabi Ayub tadi, bagaimana menyelesaikannya? Ya, Allah kasih contoh dulu. Nanti kamu kegelisahan pasti ada. Ya, lapar itu ada, gitu kan? Kemudian ujian, berkurang harta, kadang naik, kadang turun ada, gitu. Dikurangin dulu nih supaya kreativitas muncul. Nanti diakumulasikan lagi. Ya, kalau nggak begitu nggak akan kreatif. Wal anfus sakit, capek, lelah. Ada tetangga, kerabat meninggal, keluarga dan sebagainya. Supaya belajar dari kebaikan dia. Ya, selalu ada hikmah. Nah ujungnya apa? Ada watsamarat. Nah ini kurang tepat menurut saya diartikan di terjemahan. Watsamarat diartikan dan bebuahan. Kalau begitu sifat keadilan Allah kurang sempurna, naudzubillah. Karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur enggak, tukang boneka enggak gitu kan. Nah samarat di situ pakai ilmu balaghah bacanya. Pakai kinayah. Kalau kita nanam sesuatu kan yang pengen buahnya. Tapi kan tanam dari benih, tumbuh, dirawat. Begitu besoknya mau panen, mangga, malam-malam diambil orang. Anda ikut tender, sudah memenuhi kualifikasi, begitu mau dihasilkan, diserobot orang. Ada ya? Wabasyiris sabirin. Nah, konsep umumnya Allah sampaikan, berbahagialah orang yang sabar. Itu konsep umum. Jadi kalau sedang menerima persoalan, dihadapi, terima dulu dengan sabar. Sabar itu apa? Bukan diam. Teruskan. Ya. Alladzina idza asabathum musibah, yang kalau dia ditimpa dengan apa yang dia inginkan itu, nah itu musibah tuh. Ya, musibah. Saya pengen pesantren dikasih sama Allah, ini musibah. Jadi musibah itu nggak harus selalu buruk, tidak. Baik. Anda pun datang ke sini bagi saya musibah. Ya, sebaliknya saya ada di sini musibah bagi Anda. Jadi sesuatu yang dialami musibah itu. Kalau mengalami apapun, dia langsung punya keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dititipkan Allah kok, pasti Allah ngasih solusi juga. Semua milik Allah, apa yang nggak mungkin bagi Allah. Nah itu. Cuman kesalahannya orang sekarang itu dilekatkan dengan kematian saja. Semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kita juga punya Allah. Gitu? Pekerjaan kita punya Allah. Masalah Allah yang kasih untuk mewujudkan kita, solusinya punya Allah. Maka yang dibangun oleh Allah pertama kali kesadaran paripurna kita. Kalau sedang diuji, ingat kepada yang uji. Apa tujuannya diuji? Belajar dulu fikihnya supaya siap dengan itu. Nah sekarang banyak orang ingin meraih hasil tanpa melewati ujian. Gitu. Coba yang mau nikah ini. Kan?
Pengen nikahnya aja tapi belum belajar fikih nikah. Padahal Quran lengkap itu. Sebelum menikah pelajari tugas suami ini, tugas istri ini. Nanti akan ada masalah antara istri dengan suami. Masalahnya begini, begini, begini. Nanti akan ada masalah antara menantu dengan mertua. Masalahnya begini, begini, begini. Kalau kamu nanti mengalami itu, solusinya begini, begini, begini. Sekarang jarang dipelajari. Pengennya cepat nikah aja. Tanggal tentukan, ini tentukan. Pelajaran belum ada. Dulu orang tua kita, kenapa ketawa? Dulu orang tua kita itu begitu kemudian mengkhitbah, dipacari, dikasih daun pacar yang perempuan. Lalu diajari rumah tangga 40 hari. Yang laki-laki belajar untuk memaksimalkan nafkah. Nah, dalam masa menunggu itu disebut pacaran. Belajar fikihnya begini, ininya begini. Makanya dulu tuh banyak sekali pernikahan-pernikahan yang abadi dan langgeng. Kenapa? Karena fikihnya dipakai. Sama babnya kerja, tapi tidak belajar tentang fikih kerja. Tantangan gimana? Menghadapi orang iseng gimana? Kalau makin naik, oh ini akan terjadi. Orang nggak suka, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, menghambatnya begini. Nanti cara menyelesaikannya begini. Ibadah ritualnya begini, secara intelektual pemetaannya begini, di lapangannya akan begini. Itu ada semua. Dan hebatnya adanya di Quran.